Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika bersama Salim Ahmad. Kali ini kita akan memperdalam limit fungsi aljabar dengan cara menyelesaikan beberapa buah soal, baik dengan cara substitusi langsung, dengan cara memfaktor, ataupun mengalihkan dalam bentuk sekawan. Oke, sekarang kita mulai untuk soal pertama. Limit 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 untuk x mendekati 1 sama dengan titik-titik. Pembahasannya, untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar, maka cara yang pertama kita gunakan adalah dengan mensubstitusi langsung. Artinya, mengganti setiap variabel x yang ada pada fungsi ini dengan angka 1. Maka, limit 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 untuk x mendekati 1 kita lakukan dengan cara substitusi langsung. Sehingga 2 dikali 1 pangkat 3 karena x-nya mendekati 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 dikurang 5. Maka sama dengan 1 pangkat 3 1 dikali 2 sama dengan 2 dikurang 1 ditambah 2 kali 1 2 dikurang 5 sama dengan min 2. Sekarang soal kedua. Limit akar dari 9 ditambah x kuadrat per x kurang 3 untuk x mendekati 4 sama dengan titik-titik. Jawab. Setiap penyelesaian limit selalu kita lakukan dengan cara substitusi langsung. Sehingga limit akar 9 ditambah x kuadrat per x kurang 3 untuk x mendekati 4 kita substitusi langsung menjadi akar 9 ditambah 4 kuadrat dibagi dengan 4 dikurang 3 sama dengan akar 9 ditambah 4 kuadrat 16 per 4 dikurang 1 adalah 1. Maka hasil akhir adalah akar 9 ditambah 16 menjadi akar 25 per 1. Per satunya tidak kita tulis lagi. Sehingga akar 25 sama dengan 5. Bagaimana? Sekarang kita lanjut kepada soal ketiga. Limit x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang x per x kuadrat dikurang 2x untuk x mendekati 0. Jawabannya, setiap kita menyelesaikan limit selalu kita lakukan dengan cara substitusi langsung. Untuk soal ini kita substitusi langsung sehingga hasilnya kita ganti semua variabel x dengan angka 0. Maka 0 pangkat 3 tentu 0 dikurang 3 dikali 0 pangkat 2 juga hasilnya 0 dikurang 0 tentu sama dengan 0. Sekarang bagian penyebut 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 tentu hasilnya juga 0. Karena bentuknya hasil setelah disubstitusi langsung menghasilkan nilai 0 per 0, maka kita lakukan dengan cara memfaktor atau mengalihkan dalam bentuk sekawannya. Untuk soal ketiga ini kita lakukan dengan cara memfaktor. Sekarang lihat soal kita. Untuk pembilang masing-masing sukunya memuat variabel x. Untuk penyebut masing-masing sukunya juga memuat variabel x. Maka memfaktorkan untuk soal bentuk ini
kita keluarkan satu buah X-nya di luar kurung. Sehingga bentuknya limit X. Ini yang X yang kita keluarkan. Lalu dikali dengan dalam kurung. Karena X pangkat 3 sudah dikeluarkan satu buah X, maka tinggal lagi X pangkat 2. Lalu dikurang 3 kali X yang semula X kuadrat, karena sudah dikeluarkan 1, maka tinggal lagi 3 kali X saja. Kemudian untuk suku yang ketiga dikurang X. Karena ini X-nya sudah kita keluarkan, maka tinggal di sini angka 1. Lalu kita bagi X kuadrat dikeluarkan 1, maka tinggal lagi X saja. Dikurang 2X, karena X-nya sudah kita keluarkan, maka tinggal dalam kurung angka 2. Sehingga bentuk lengkapnya faktor untuk fungsi ini adalah X di luar kurung dikali X kuadrat dikurang 3X dikurang 1 per X dikali dalam kurung X kurang 2. Kita selesaikan. Karena di atas untuk pembilang ada variabel X yang di luar kurung, dan di bawah juga untuk penyebutnya ada variabel X yang di luar kurung, maka kita bagi langsung X yang di atas dengan X yang di bawah kita bagi, tentu hasilnya 1. Sehingga dapat kita coret seperti ini. Sehingga hasil akhir dari limit untuk soal yang ketiga ini setelah kita faktorkan menjadi limit X pangkat 2 dikurang 3 kali X dikurang 1 dibagi X kurang 2 untuk X mendekati 0. Nah, setelah kita selesai memfaktor limit fungsi ini, maka kembali kita lakukan dengan cara substitusi langsung. Sehingga X kuadrat, karena X mendekati 0, maka kita ganti X kuadrat variabel X-nya dengan angka 0. Sehingga X kuadrat menjadi 0 kuadrat dikurang 3 dikali 0 dikurang 1 per 0 dikurang 2. Sama dengan 0 kuadrat tentu 0 dikurang 3 kali 0 juga 0 dikurang 1 hasilnya 1. Dan penyebut 0 dikurang 2 tentu min 2. Maka hasilnya adalah min 1 per min 2. Dan kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Sekarang kita lanjut ke soal keempat. Limit X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 per X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 untuk X mendekati min 2 sama dengan titik-titik. Jawabannya, ingat setiap kita menyelesaikan limit fungsi aljabar selalu kita mulai dengan cara substitusi langsung. Apabila hasil substitusi langsung berbentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu lainnya, maka baru kita lakukan dengan cara memfaktor atau mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Sehingga untuk soal keempat ini kita langsung substitusi langsung. Menjadi min 2 kuadrat ditambah 5 kali min 2 ditambah 6 per min 2 kuadrat dikurang 3 kali min 2 dikurang 10 sama dengan 0 per 0. Karena kalau kita lihat min 2 kuadrat adalah sama dengan 4 ditambah 5 kali min 2 min 10. 4 ditambah min 10 sama dengan min 6. Min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Untuk penyebut min 2 kuadrat adalah 4 dikurang 3 kali min 2 6. 4 ditambah 6 10. 10 dikurang 10 juga 0. Karena hasil akhirnya bentuk 0 per 0, maka limit fungsi ini kita selesaikan dengan cara memfaktor. Sehingga bentuk faktor dari fungsi ini adalah untuk pembilang X ditambah 2 dalam kurung dikali dengan X ditambah 3 dalam kurung. Untuk penyebut X ditambah 2 dalam kurung dikali dengan X dikurang 5 dalam kurung. Sehingga untuk pembilang karena ada dalam kurungnya X ditambah 2 dan penyebut juga ada X ditambah 2,
maka bisa kita bagi langsung. Sehingga yang tinggal lagi adalah limit X ditambah 3 dibagi dengan X dikurang 5 untuk X mendekati min 2. Setelah selesai kita memfaktor, maka kembali kita lakukan dengan cara substitusi langsung. Sehingga karena variabel X-nya mendekati min 2, maka kita ganti min 2 ditambah 3 dibagi dengan min 2 dikurang 5. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1, dan min 2 dikurang 5 sama dengan min 7. Sehingga hasil akhirnya adalah min 1/7. Sekarang kita masuk soal ke-5. Limit 2 dikurang akar 4 dikurang 4x per 2x untuk x mendekati 0 sama dengan titik-titik. Jawabannya, ingat, setiap menyelesaikan limit kita coba dulu dengan cara substitusi langsung. Maka limit 2 dikurang akar 4 dikurang 4x per 2x untuk x mendekati 0, kita substitusi langsung, hasilnya adalah 0/0. Maka karena hasilnya bentuk 0/0, maka limit ini kita selesaikan dengan cara memfaktor atau mengalihkan dalam bentuk sekawannya. Karena untuk soal kelima ini fungsi limitnya memuat tanda akar, maka kita lakukan dengan cara mengalihkan dalam bentuk sekawannya. Sehingga bentuknya menjadi limit untuk x mendekati 0 dari fungsi 2 dikurang akar 4 dikurang 4x per 2x, kita kalikan dengan sekawan 2 dikurang akar 4 dikurang 4x adalah 2 ditambah akar 4 dikurang 4x per 2 ditambah akar 4 dikurang 4x. Apabila di sini tanda kurang, maka sekawannya tentu tanda tambah. Sebaliknya jika di sini tanda tambah, maka sekawannya menjadi tanda kurang. Sehingga kita kalikan. Pada video sebelumnya kita sudah jelaskan cara mengalihkan bentuk sekawan ini, yaitu yang pertama untuk pembilang 2 dikali 2, lalu 2 dikali akar 4 dikurang 4x, kemudian min akar 4 dikurang 4x dikali 2, kemudian min akar 4 dikurang 4x dikali dengan akar 4 dikurang 4x. Sehingga dapat kita tulis lengkap menjadi 2 dikali 2 adalah 4, sedangkan 2 dikali akar 4 dikurang 4x dikurang dengan akar 4 dikurang 4x dikali 2, nilai yang itu hasilnya adalah 0, maka yang tinggal lagi adalah min akar 4 dikurang 4x dikali positif akar 4 dikurang 4x menjadi 4 dikurang 4x dalam tanda kurung. Untuk penyebut 2x dikali dengan 2 ditambah akar 4 dikurang 4x seperti yang kita tulis ini. Sehingga kita lanjutkan. Pembilangnya kita buka kurungnya, 4 dikurang buka kurungnya berarti 4 dikurang 4. Karena dalam kurung ada tanda kurang, di luar juga ada tanda kurang, maka berubah menjadi tanda tambah 4x. Untuk penyebut kita tulis tetap saja terlebih dahulu, kemudian kita selesaikan untuk pembilang 4 dikurang 4 0, tinggal lagi 4x per 2x dikali 2 ditambah akar 4 dikurang 4x untuk x mendekati 0. Sekarang kita lanjut. Di atas ada angka 4, di bawah juga ada angka 2, bisa kita bagi langsung sehingga tinggal di atas adalah angka 2. Kemudian ada x, di atas
tinggal yang di bawah juga ada angka X, bisa kita coret karena hasil baginya adalah 1, sehingga yang tinggal lagi adalah limit. Di atas ada angka 2, 1, 2 per 2 ditambah akar 4 dikurang 4X untuk X mendekati 0. Setelah kita mengalihkan dalam bentuk sekawan, maka kembali kita lakukan dengan cara substitusi langsung. Artinya mengganti variabel X pada fungsi ini dengan pendekatan limitnya, yaitu X mendekati 0. Sehingga 2 per 2 ditambah akar 4 dikurang 4 dikali 0. 4 dikali 0 adalah 0. Maka yang tinggal lagi adalah 2 per 2 ditambah akar 4, tentu sama dengan 2. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2 per 4. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Bagaimana? Apakah Anda sudah lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan limit? Ingat, cara menyelesaikan limit fungsi aljabar pertama kita lakukan dengan cara substitusi langsung. Jika dengan hasil substitusi langsung berbentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu lainnya, maka kita lakukan dengan cara memfaktor atau dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Mudah-mudahan Anda bisa lebih paham tentang cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.